Umar bin Khattab kalau naik kuda itu nggak usah loncat jemaah, kayak naik sepeda gitu, kayak naik sepeda motor. Kalau kita kan naik kuda kan pasti harus lompat. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Umar bin Khattab itu ketika naik kuda kakinya tuh sampai keseret ke ke padang pasir itu, dari saking tinggi besarnya Umar bin Khattab jemaah. Sahabat ini heran, nggak mungkin Umar bin Khattab bajunya pas dengan kain yang sama dibagikan kepada sahabat-sahabat Nabi serta keluarga-keluarga pejabatnya kalau Umar bin Khattab tidak mengambil bagian lebih atau korupsi kain jamaah. Jadi kebayang nggak gitu kan siapa di sini selain pemimpin semenep Pak Haji Fauzi ya, tiba-tiba Pak Bambang langsung angkat tangan, dari mana baju batik itu Pak Fauzi? Kebayang nggak? Ini Umar bin Khattab ini yang setan aja takut. Tetapi Umar bin Khattab meskipun tinggi besar, ketika berjajar dengan Rasulullah, Imam At-Tirmidzi menjelaskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tidak pernah Rasulullah kalah tinggi, begitu. An-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat untuk ya pemimpin-pemimpin orang-orang beriman, artinya nasihat untuk para pemimpin jamaah rahimakumullah. Baik itu adalah penguasa maupun orang yang menjadi wakil dari penguasa tersebut, ataupun para ulama, ataupun kepada orang yang menyeru kepada kebaikan. Jadi nasihat li'a'immatil muslim itu maksudnya seperti itu, orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, khairu biqa'in, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, sembari kita juga doakan para jamaah dan kaum muslimin yang masih diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfina washfihim, Allahumma shfina washfihim, Allahumma shfina washfihim, khususan jamaati Masjid Nur Muhammad Al-Kabir, ya Rahmanu ya Rahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita, majelis hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita ambilkan syarah dari kitab Al-Wafi Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Kita sampai kepada hadis yang ke-7 tentang ad-dinun nasihah, ya. Ad-dinun nasihah. Kemudian kita kemarin juga sudah
sudah sampai kepada an-nasihatu li Rasulillah. Kemudian kita melanjutkan untuk siapa agama yang berupa nasihat itu. Yang keempat adalah an-nasihatu li a'immatil muslimina. Ya. Nasihat agama Islam itu adalah nasihat untuk orang-orang, ya, untuk yang dikategorikan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dikhususkan Islam itu sebagai nasihat untuk para pemimpin-pemimpin, untuk para hukam, untuk para hakim, ya, dan juga untuk para ulama, ya, di antara orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjut, saya awali dengan kisah yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar. Ya, ini diriwayatkan, jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin ya perang Badar. Pada saat itu Rasulullah meletakkan ataupun memposisikan pasukannya Rasulullah itu di bawah ya sumur Badar pada saat itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi posisinya air di atas, kemudian posisi Rasulullah bersama para kaum muslimin pada saat itu di bawah sumber air. Kemudian ketika melihat ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah langsung untuk memposisikan pasukan orang-orang beriman di sini, atau ini adalah hasil pikiran Anda ataupun hasil ijtihad Rasulullah memposisikan ya pasukan orang-orang beriman di sini?" Ketika itu Rasulullah ditanya seperti itu, Rasulullah menjawab, "Ini hasil ya strategiku, bukan langsung daripada secara khusus disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu si sahabat ini lanjutkan pertanyaannya, "Wahai Rasulullah, kalau saya boleh usul, bagaimana seandainya pasukan kita itu diletakkan pas di dekat posisi sumur, kemudian kita kuasai sumber air, setelah itu kita tutup aliran air, sehingga pasukan yang ada di bawah, itu pasukan kafir Quraisy yang ada di bawah, akan kesulitan mendapat suplai air, sehingga mereka tanpa harus melawan pun mereka harus melawan diri sendiri yang pada saat itu akan kehausan." Kemudian melihat ide cemerlang dari salah seorang sahabat tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menerima masukan dan ide tersebut, lalu Rasulullah pindah, ya, itu jamaah rahimakumullah, ya, dan akhirnya dimenangkan oleh orang-orang beriman. Itu masukan, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, itu ya kisah yang pertama untuk mengawali ya bahwasanya Rasulullah, meskipun Rasulullah sebagai seorang rasul, tapi jangan lupa Rasulullah juga adalah seorang manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat orang-orang beriman itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba seperti kita, manusia, tidur, menikah dan lain sebagainya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diistimewakan dengan risalah. Itu jamaah rahimakumullah. Itu hadis yang pertama. Nah, itu adalah kisah yang pertama untuk mengawali hadis yang ketujuh yang kita lanjutkan, bahwasanya nasihat itu untuk orang-orang yang beriman, kemudian nasihat itu untuk siapa-siapa yang diangkat sebagai orang-orang, yaitu pemimpin kaum muslimin. Yang kedua terjadi terhadap Umar bin Khattab. Kisah yang kedua, pernah ketika sahabat Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, memimpin orang-orang beriman, sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab pernah punya program membagi-bagikan kain untuk para sahabat yang masih tersisa, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih tersisa, yang masih hidup.
Kemudian kepada pejabat-pejabatnya Umar bin Khattab beserta keluarganya juga mendapatkan kain tersebut. Dan bagian kain setiap orang sama, tidak ada yang beda satu sama lain. Ukurannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama. Dan kain tersebut masih berbentuk kain, ya, belum diubah ataupun dijahit menjadi baju yang bisa dipakai. Setelah pembagian tersebut, kemudian para sahabat menjahit, kemudian dibuat baju. Begitu. Tibalah hari Jumat. Pada saat itu Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan orang-orang ataupun di hadapan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Umar bin Khattab memulai khutbahnya dengan kalimat, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, serta pemimpin-pemimpin kalian dalam kebaikan. Seketika seorang laki-laki berdiri, jamaah rahimakumullah, ya kan? Berdiri, ini posisi khutbah Jumat ya. Berdiri, kemudian dia angkat tangan, kemudian langsung memotong pembicaraan ataupun khutbahnya sahabat Umar bin Khattab. Apa kata laki-laki tersebut? Saya tidak akan taat kepada kamu, wahai Umar bin Khattab. Langsung terkejut Umar bin Khattab. Laki-laki berdiri pada saat khutbah Jumat, kemudian memotong pembicaraan Umar bin Khattab, lantas mengatakan, saya tidak akan taat kepadamu. Bayangkan jamaah rahimakumullah, ya. Jadi mimbarnya Rasulullah yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin itu, jamaah rahimakumullah, ya, mimbarnya itu bebas, ya. Kalau di sini kan nggak mungkin ketika khutbah Jumat langsung interupsi kepada khatib, nggak mungkin. Tetapi pada zaman sahabat Umar, bahkan pada zaman Rasulullah itu biasa, langsung angkat tangan, bertanya bahkan, begitu interupsi. Lah yang terjadi kepada Umar ini, jamaah rahimakumullah, itu dia langsung protes, aku tidak akan taat kepadamu. Loh, kenapa wahai fulan, kata Umar bin Khattab, ya, aku akan taat kepada kamu setelah kamu bisa menjelaskan dari mana kainmu itu, dari mana bajumu itu. Jadi ternyata Umar bin Khattab itu menggunakan kain yang sudah diubah menjadi baju atau dijahit menjadi baju, yang kain pembagian yang tadi itu, jamaah rahimakumullah. Lah si sahabat ini aneh. Umar itu bodinya dan postur tubuhnya itu di atas rata-rata orang beriman pada saat itu. Umar bin Khattab kalau naik kuda itu, Umar bin Khattab nggak usah loncat jamaah, kayak naik sepeda, itu kayak naik sepeda motor. Kalau kita kan naik kuda kan pasti harus lompat, ya, seperti itu. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Umar bin Khattab itu ketika naik kuda kakinya tuh sampai keseret ke padang pasir itu, dari saking tinggi besarnya Umar bin Khattab, jamaah rahimakumullah. Jadi Umar bin Khattab ini membuat sahabat ini heran. Gak mungkin Umar bin Khattab bajunya pas dengan kain yang sama dibagikan kepada sahabat-sahabat Nabi serta keluarga-keluarga pejabatnya kalau Umar bin Khattab tidak mengambil bagian lebih atau korupsi kain, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kebayang nggak itu kan, siapa di sini misalnya pemimpin Sumeneb, Pak Haji Fauzi, ya, tiba-tiba Pak Bambang langsung angkat tangan, dari mana baju batik itu Pak Fauzi, gitu kan. Kebayang nggak? Ini Umar bin Khattab ini, begitu. Ya, yang setan aja takut, gitu. Tetapi Umar bin Khattab meskipun tinggi besar, ketika bersampingan ataupun berjejer dengan Rasulullah, Imam At-Tirmidzi menjelaskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tidak pernah Rasulullah kalah tinggi, begitu. Itu. Kalau Rasulullah berjejer dengan Umar bin Khattab, tidak pernah kalah tinggi, seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Itu ditanya, dari mana Umar? Artinya engkau pasti korupsi kain, Umar. Gak mungkin, badanmu itu di atas rata-rata orang beriman. Kok kamu pas? Ya, harusnya kalau kamu mengambil bagian yang sama dengan kami, harusnya nyeceng ya jamaah, ya, nyeceng gitu. Itu Umar bin Khattab itu ditanya seperti itu. Tapi Umar bin Khattab santai, kalem, ya. Enggak marah Umar bin Khattab, enggak begitu. Enggak, jamaah rahimakumullah. Enggak tepuk-tepuk meja begini-begini, enggak sama sekali, ya. Tapi Umar bin Khattab bilang, wahai Ibnu Umar, katanya, dipanggil anaknya, jelaskan kepada dia dari mana kain yang aku gunakan untuk aku jahit menjadi baju ini, gitu kan.
Kemudian Ibnu Umar, ya, anaknya Abdullah bin Umar itu menjelaskan, jamaah rahimakumullah, wahai sahabat Rasulullah, wahai orang-orang beriman, ya, aku tahu postur bapakku itu di atas rata-rata kalian. Makanya ketika aku, ya, melihat kain tersebut, tentulah tidak akan cukup untuk bapakku. Makanya jatahku aku berikan kepada beliau. Jadi berarti bajunya, ya, bajunya Umar bin Khattab itu 2 kali bajunya orang-orang normal. Buktinya jatahnya, ya, diberikan, ya, supaya nanti baju Umar itu tidak terlalu pendek dan tidak nyeceng, jamaah rahimakumullah. Itu, ya, seorang pemimpin, ya, seorang khalifah, presiden orang beriman langsung ditegur, kemudian diprotes di depan umum, jamaah rahimakumullah, ya. Itu yang kedua, ya, agama itu nasihat. Kemudian yang ketiga, ada kisah yang kita ambil dari sahabat Barirah dan Mughith namanya. Barirah ini dan Mughith, ya, Barirah perempuan, kemudian Mughith ini adalah laki-laki. Ini suami istri. Kebetulan pada saat mereka menikah, sahabat Mughith dan Barirah ini sama-sama menjadi seorang budak. Begitu. Yang sahabat Barirah ini adalah budak perempuannya ibunda, ya, Aisyah. Kemudian pada saat itu ibunda Aisyah memerdekakan si Barirah. Otomatis istrinya menjadi manusia merdeka, kemudian si Mughith ini masih menjadi budak. Lah, dalam aturan Islam, orang merdeka itu harus nikah dengan orang merdeka supaya satu kufu, ya, tidak berbeda. Begitu, karena orang merdeka itu haknya penuh, sedangkan budak haknya setengah daripada orang merdeka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika Barirah ini merdeka, tidak lagi menjadi budak, sedangkan suaminya masih menjadi budak, kemudian Rasulullah menawarkan kepada Barirah, wahai Barirah, kamu boleh, ya, terus, ya, bersama suamimu, tapi kamu juga boleh tidak. Ya, artinya boleh lanjut, boleh bercerai, kata Rasulullah. Karena posisinya kamu sekarang sudah menjadi orang merdeka, sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Setelah itu Barirah bilang, wahai Rasulullah, aku sudah tidak punya keinginan lagi kepada suamiku. Aku sudah tidak punya keinginan lagi kepada suamiku. Artinya kalimat ini, ya, menjelaskan bahwasanya Barirah ingin cerai daripada suaminya. Tetapi si Barirah ini masih sangat dicintai oleh suaminya, si Mughith. Sampai-sampai si Mughith ini tidak mau cerai, jamaah rahimakumullah, ya, tidak mau cerai dari istrinya, sangat cinta. Begitu. Kemudian dari saking cintanya itu, kemanapun si Barirah ini pergi, ya, si Mughith ikut di belakangnya sambil bilang Barirah, 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 dan Barirah. Begitu. Disebut terus istrinya, disebut nama istrinya. Mungkin berharap istrinya itu lunak hatinya. Begitu kan? Kemudian akhirnya ingin kembali ke Mughith, ya. Tapi disebut terus, jalan kemana diikuti oleh si Mughith, Barirah kemana diikuti, sampai-sampai Rasulullah itu iba kepada si Mughith, begitu kan? Iba. Kemudian Rasulullah memanggil Barirah, itu kan, wahai Barirah, apakah tidak selayaknya kamu kembali lagi kepada Mughith? Lihat suamimu itu begitu cinta kepada kamu, gitu kan? Tapi namanya hati, jamaah rahimakumullah, si Barirah sudah merdeka, kemudian tidak lagi menginginkan suaminya. Tapi kata Barirah dengan jawaban begitu diplomatis mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saran atau perintah? Kata Barirah, jamaah rahimakumullah, ini saran atau perintah? Begitu. Apa jawaban Rasulullah? Ya, ini saran, gitu. Ini saran, wahai Barirah, begitu kan? Terus Barirah jawab lagi, kalau memang ini perintah, saya akan kembali lagi kepada Mughith apapun alasannya. Karena kalau sudah Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang beriman, pantang orang beriman itu menolak perintah Rasulullah, pantang, begitu. Tetapi kalau ini saran, wahai Rasulullah, saya kayaknya sudah tidak ada keinginan lagi kepada Mughith, ya. Akhirnya tinggallah Mughith dengan kegalauan hatinya, ditinggal oleh suaminya, oleh istrinya, jamaah rahimakumullah, ya.
Bayangkan saja Anda sedang sayang-sayangnya kepada istri Anda, jamaah rahimakumullah, tiba-tiba istri Anda minta cerai gitu. Itu seolah-olah gunung Uhud itu tertimpa kepada kita, langsung hilang, tidak enak makan, kemudian semuanya tidak enak, jamaah rahimakumullah. Itu ya. Makanya jamaah rahimakumullah, hadis yang ketujuh ini kita lanjutkan, an-nasihatu li a'immatil muslimin. Ya. Nasihat untuk ya pemimpin-pemimpin orang-orang beriman, artinya nasihat untuk para pemimpin, jamaah rahimakumullah, ya. Baik itu adalah penguasa maupun orang yang menjadi wakil dari penguasa tersebut ataupun para ulama, ya. Itu ataupun kepada orang yang menyeru kepada kebaikan. Jadi nasihat li a'immatil muslim itu maksudnya seperti itu. Orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang umumnya. Itu jamaah rahimakumullah. Apa kata beliau menjelaskan hadis ini? Fa'amma hukamul muslimina fayajibu ayyakuna minal muslimin. Kata beliau, penguasa orang-orang beriman haruslah dari orang-orang beriman. Tidak boleh jadi dari orang-orang yang tidak beriman. Jamaah rahimakumullah, terlepas dari perbedaan ataupun perseteruan ya kita sebagai orang-orang beriman di antara kaum muslimin Indonesia ini ya, seperti itu kan, terlepas daripada toleransi ataupun intoleransi ya, ulama menjelaskan ya, mengomentari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amma hukamul muslimina fayajibu ayyakunu minal muslimin. Para pemimpin orang-orang beriman itu harus berasal dari orang-orang beriman. Seperti itu. Harus berasal dari orang-orang yang beriman, karena mereka akan memimpin sholat. Orang-orang beriman akan memimpin sholat. Itu jamaah rahimakumullah ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Dalil mengapa harus orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa jamaah rahimakumullah ya. Jadi kata beliau ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taatlah kepada ya pemimpin-pemimpin kalian, pemimpin-pemimpin orang yang beriman ya. Kemudian penulis jamaah rahimakumullah menjelaskan, wa nasihatuna lahum ya, kami menasehatkan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki pemimpin-pemimpin orang beriman ya. Kalian ya harus mencintai mereka selama mereka berada pada kebaikan, berada pada hidayah, berada pada keadilan ya. Kata beliau, la anna nuhibbahum li askhasihim ya. Tetapi dengan catatan, kalian mencintai pemimpin orang beriman itu bukan karena orangnya. Itu jamaah rahimakumullah. Bukan karena orangnya. Bukan karena orangnya, kata beliau, tetapi karena keadilannya, kemudian karena kebaikan dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena orangnya. Kita taat itu bukan karena orangnya. Begitu. Seperti itu. Karena apabila kita taat kepada orangnya, karena kita cinta itu karena orangnya, dia berbuat salah ataupun berbuat baik, akan kita maklumi. Coba kita nggak usah jauh-jauh, teman kita saja jamaah rahimakumullah gitu kan, kalau sudah plek, kalau sudah dekat gitu kan, ketika dia berbuat salah, kita akan mencari banyak alasan untuk membenarkan. Oh, paling dia khilaf, seperti itu gitu. Tetapi kalau ketika orang-orang yang jauh dengan kita, ketika dia berbuat salah, langsung kita hantam. Bisa jadi seperti itu. Makanya kata penulis Syekh Mustafa Dib Al-Bugha ya, ulama dari mazhab Syafi'iyah, mengatakan, cintamu kepada pemimpinmu wahai orang-orang beriman bukan karena orangnya, tetapi karena adilnya, karena ia berada di jalan hidayah dan juga berada di dalam keadilan. Jamaah rahimakumullah ya. Jamaah rahimakumullah ya. Mengapa seperti itu? Karena maslahat-maslahat orang-orang beriman itu ada di situ ya kan, tergantung para pemimpinnya. Maslahat-maslahat orang beriman itu ada di situ semuanya, jamaah rahimakumullah ya. Seperti itu. Makanya kita harus taat kepada dia ataupun cinta kepada dia selama dia berada dalam keadilan ya. Jamaah rahimakumullah ya. Begitu juga kita, kata penulis ya,
kita tidak menginginkan perpecahan di antara orang-orang yang beriman, ya. Karena apabila orang-orang beriman itu sudah berpecah belah, maka yang akan menguasainya adalah pemimpin-pemimpin yang buruk serta zalim, ya. Jair, ya, itu. Jair, jamaah rahimakumullah. Wa nasihatuna lahum an nu'inahum 'alal haqqi, kata beliau, ya. Dan nasihat saya juga kepada, ya, orang-orang beriman dan juga kepada pemimpin-pemimpin orang beriman, bantulah mereka dalam menegakkan kebenaran. Taatlah kepada mereka dan peringatkanlah mereka, ya. Kemudian peringatkan dengan baik, hikmah wa lutfin, ya. Fa innahu la khaira fi ummatin la tansau li hakimiha. Tidak ada kebaikan bagi sebuah umat yang mereka meninggalkan nasihat kepada, ya, kepada para penguasanya, jamaah rahimakumullah. Meskipun dalam tempat yang lain dikatakan, ya, sebaiknya, ya, jangan mendekat kepada pintu penguasa kecuali bisa menasehatinya. Seperti itu. Jangan mendekat kepada pintu penguasa kecuali kita bisa menasehatinya. Justru jangan membeau dan membebek, jamaah rahimakumullah. Di sini dijelaskan. Tetapi selebihnya, ya, kita harus mengingatkan dia bahkan dengan cara yang baik, wa hikmah wa lutfin, kata beliau, ya. Harus dengan baik, kemudian harus dengan, ya, hikmah, kemudian harus dengan lemah lembut, jamaah rahimakumullah. Wala taqulu lidzalim anta zalim, ya. Janganlah mengatakan kepada orang zalim kamu zalim, kata beliau, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Nasihat kepada, ya, para pemimpin orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan li'aimmatil muslimin juga, selain para hukam ataupun para penguasa, ternyata nasihat ini juga berlaku untuk para ulamanya. Itu. Jamaah rahimakumullah. Mengapa nasihat ini berlaku kepada ulamanya? Islam ini harus dijadikan nasihat kepada para ulamanya. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la tazulu qadamai abdin hatta yus'ala an arba. Ketika di hadapan Allah, di pengadilan Allah, jamaah rahimakumullah, seperti itu kan, ya, itu tidak akan berpindah, begitu. Seorang hamba itu dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bergeser sampai seorang hamba ini ditanyai 4 perkara. Pertanyaan Allah di padang mahsyar tidak akan bergeser. Yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa, kemudian yang kedua tentang badannya digunakan untuk apa selama dia hidup, kemudian yang ketiga tentang hartanya dapat dari mana dan untuk apa, kemudian yang keempat tentang ilmunya, jamaah rahimakumullah. Tentang ilmunya digunakan untuk apa, wa an ilmihim, ya kan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an ilmihim, gitu. Dari dan akan ditanya tentang ilmunya digunakan untuk apa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah rahimakumullah, ulama ini selain ia mendapatkan predikat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena alimnya, karena ahli ilmu, tapi ternyata ada peringatan keras dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya ilmunya untuk apa, jamaah rahimakumullah, ya. Ilmunya untuk apa? Jangan gunakan ilmunya untuk membodohi orang, gitu. Dan jangan gunakan ilmunya, ya, untuk, ya, supaya berfatwa yang fatwa tersebut justru sebenarnya fatwa yang buruk, tidak mengandung maslahat kepada orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah. Itu, ya, nasihat agama kepada, ya, agama nasihat kepada orang-orang yang berilmu, jamaah rahimakumullah, ya, karena ilmunya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab ini dijelaskan, jamaah rahimakumullah, ya, itu tadi, ya, tentang makna, ya, ad-dinun nasihat, ya, din nasihat, ya. Jadi siapapun kita, baik kita pemimpin dalam keluarga maupun pemimpin dimanapun, jamaah rahimakumullah, sebagai seorang laki-laki, jangan sampai kita tidak mau diberikan masukan oleh para rakyat-rakyat kita, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai, jangan marah
Ketika Umar tuh langsung diprotes di depan itu, beliau tidak marah. Bahkan Umar dengan senyumannya kemudian memanggil anaknya, karena dari itu semuanya itu merupakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah, ya. Sampai-sampai ya dalam hadis disebutkan, inna min a'dhamil jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya. Sesungguhnya sebesar-besar perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikan, ya, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya, makna daripada an-nasihah li a'immatil muslimin, ya, nasihat kepada orang-orang ataupun nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin itu bisa bermakna penguasa, kemudian pemimpin itu bisa bermakna, ya, bisa bermakna ulama dan para penyeru kebaikan, jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup, ya, waktunya sudah habis. Masih ada waktu tanya jawab, biasanya 10 menit, ya. Barangkali ada yang ditanyakan, ya, kalau tidak ada ya tidak masalah, jamaah rahimakumullah, ya. Masih sebanyak sebenarnya, tapi itu sudah cukup insya Allah, ya. Silakan barangkali. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat minggu yang lalu Iya. menyajikan masalah perbedaan. Iya. Bagaimana kalau kita dihadapkan pada perbedaan? Bagaimana cara kita menurut agama agar kita tidak salah? Iya. Iya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, ya. Kalau di kehidupan, ya, pasti ada perbedaan, jamaah rahimakumullah, ya. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bil ilmi, sebenarnya, ya. Untuk supaya kita bisa membedakan ataupun supaya kita, ya, selamat daripada perbedaan tersebut, harus menggunakan ilmu. Kata Rasulullah SAW, ya, harus menggunakan ilmu. Kalau kita tidak sampai kepada ilmu tersebut sebagai orang awam misalkan, maka kita harus taklid, ya, harus mengikuti, ya, ulama yang kita percaya sebagai orang yang akan kita ikuti. Taklid namanya, itu yang kedua. Karena muqallid itu agamanya berada pada ulamanya, itu jamaah rahimakumullah. Dan jangan sampai kita salah memposisikan diri, ya, kita taklid sebagai muqallid, orang yang harusnya ngikut ulama, gitu kan, karena ilmu dan kapasitas kita tidak bisa menjangkau ilmu tersebut, ya. Jangan sampai kita memposisikan sebagai seorang ulama, tapi tetap posisikan sebagai muqallid, jamaah rahimakumullah, sampai kita mempunyai ilmu yang bisa sampai kepada, ya, permasalahan yang sedang dihadapi tersebut, jamaah rahimakumullah, ya. Itu, ya, muqallid namanya. Karena orang awam, yaitu namanya muqallid, sedangkan, ya, orang yang berilmu makanya digunakan sebagai ulama, ya. Itu tadi untuk membedakan, ya. Ya, perbedaan banyak, jamaah rahimakumullah, pasti ada seperti itu. Makanya perbedaan itu kata Rasulullah, kata para ulama ada dua. Ikhtilaful tanawwu sama ikhtilafut tadad, ya. Perbedaan itu ada dua. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu Imam Ibnu Rus menjelaskan, ya, dan juga dalam kitab Rawdatul Nadhir wa Junnatul Manadhir itu Imam Ibnu Qudamah juga menjelaskan, ya, khilaf di antara orang beriman itu ada dua. Khilaf yang sebenarnya itu merupakan pilihan, kemudian khilaf yang sebenarnya itu adalah khilaf yang harus, ya, yang saling berbenturan, tidak bisa dikompromikan, jamaah rahimakumullah, ya. Gitu. Khilaf yang sebenarnya itu adalah pilihan, boleh ini dan boleh itu pilihannya seperti apa, ya, seperti membaca bismillah jahr dengan membaca bismillah sir ketika menjadi imam, itu pilihan seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengkaji ilmu tersebut, ya, nanti akan
pilihan ataupun yang harusnya itu adalah pilihan dibawa kepada pertentangan. Seperti itu. Alasannya biasanya seperti ini. Tapi Rasul lebih sering sirko daripada jahar. Bukan seperti itu mendudukkannya. Ya, selama itu dilakukan oleh Rasulullah berarti dua-duanya sunnah. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Itu ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Ya. Sudah masuk? Karena perbedaannya dengan punya uang. Iya. Iya. Agama denda. Iya, itu jamaah rahimakumullah ya. Tentang perbedaan antara orang banyak ya. Kalau jamaah ingin mengkaji tentang perbedaan-perbedaan di perkara utama saja, itu tadi saya sudah kayaknya di sini juga dikaji itu ya oleh Dr. Hashim gitu. Itu ada kitabnya 4 jilid ya. Kalau yang versi terbaru, cetakan terbaru, kalau yang cetakan lama itu 1 jilid tebalnya segini ya. Kebetulan kami punya yang cetakan yang lama ya. Itu kitabnya namanya Bidayatul Mujtahid ya. Kemudian juga ada kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah ya. Ada itu di rumah juga kitabnya 5 jilid itu. Bisa dibuka juga. 1 jilidnya lebih tebal dari Al-Qur'an jamaah rahimakumullah ya. Tapi ala kulli hal insyaallah para ulama sudah menjelaskan kepada kita semuanya perbedaan yang itu adalah perbedaan pilihan, jangan dibawa kepada perbedaan ya. Jangan dibawa kepada perbedaan itu adalah perbedaan pertentangan ya. Bawakan pilihan kepada pilihan, bawalah perbedaan pertentangan kepada pertentangan. Contoh perbedaan yang harus dipertentangkan. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkafirkan mereka yang mengaku Syiah? Karena mereka juga mengkafirkan para sahabat. Seperti itu. Padahal kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghina sahabatku, maka dia juga sama dengan menghina diriku. Itu jamaah rahimakumullah. Itu yang harus dipertentangkan ya. Akidah dan lain sebagainya itu. Baik jamaah rahimakumullah, saya kira cukup ya. Jazakumullah. Oh iya. Silakan. Boleh kalau kata ketua takmir boleh. Ya, boleh kita lanjut kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan tentang memilih pemimpin yang beriman, sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita memilih pemimpin yang beriman. Nah, sekarang di negara kita itu sudah dibuat aturan-aturan yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran agama. Seperti apa itu? Memilih pemimpin kalau sudah seperti memilih muslim dengan menyebut agama itu sudah mengandung unsur sara. Jadi, nah sekarang seperti umat Islam sudah mulai sepertinya sudah mulai dikikis pelan-pelan untuk tidak memperdalami Islam. Bahkan kemarin ada pernyataan itu kan tidak usah belajar agama terlalu mendalam. Bagaimana dengan yang sudah profesor, kemudian sudah kuliah luar negeri, tentang profesor doktor yang sudah pokok di agama, maka kita sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai inti sekolah itu. Apa yang belajar yang kulit-kulitnya saja tidak terlalu mendalam. Ini bagaimana mendalam? Baik jamaah rahimakumullah ya. Itu minta pendapat berarti ya. Ya memang tidak bisa kita pungkiri salah satu cirinya orang-orang orientalis itu kan menghilangkan otoritas agama. Menghilangkan otoritas agama, menghilangkan otoritas ulama. Nah, gitu. Itu ciri-cirinya ya. Itu jamaah rahimakumullah ya. Ya agama ataupun ayat itu nas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wala talbisul haqqo bil batil ya. Nas yang harus kita ikuti. Apabila itu bertentangan maka dahulukan nas, jangan sampai salah jamaah rahimakumullah ya. Memang akhir-akhir zaman ini kita digiring ya oleh mereka supaya kita itu mengikuti mereka bahkan sampai ke lubang biawak. Itu pun sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti itu, sampai ke lubang biawak ya, seperti itu. Dan itu dikemas dengan kemasan yang begitu baik ya. Contoh ya,
Itu tadi sudah disebutkan oleh saudara kita itu tadi pertanyaan. Hari Valentine seperti itu diubah menjadi hari kasih sayang. Kemarin tuh rame di medsos dan lain sebagainya, ada kalimat bawahnya ada coklat banyak untuk hadiah Valentine ya. Di bawahnya ditulis hadis ya. Barang siapa yang mengasihi yang di bumi, maka akan dikasihi oleh yang di langit. La haula wala quwata illa billah. Hadisnya itu benar gitu kan, tapi penempatannya yang salah. Seperti itu. Iya. Hari kasih sayang itu jamaah rahimakumullah di situ ya. Dan lain sebagainya. Kita digiring untuk seperti itu. Ya. Bahkan tempat yang selama ini kita menjadikan kiblat itu sebagai tempat orang-orang beriman, kemudian tempatnya tauhid, begitu kan? Ya tanpa malu-malu begitu kan, adakan konser musik, ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan, dan itu sekarang ada. Seperti itu, di tempat yang selama ini menjadi kiblat orang-orang yang beriman. Seperti itu. Maksudnya gini, ini kan tadi taklid kepada ulama. Ulama yang sudah dipegang oleh Jokowi, pilih saya gitu. Itu maksudnya seperti itu maksudnya. Yang berdosa siapa? Ya ulamanya. Kamu tidak tahu ilmunya ya sudah. Iya betul ya, karena ini ruang publik ya. Jamaah rahimakumullah, betul ya. Ya, karena yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya juga, yang mengajak kepada keburukan dan itu akan dapat keburukan. Sebagai penutup, jadi jamaah rahimakumullah, dulu juga ada ulama yang bisa dipesan. Ya, ada ulama bisa dipesan. Zaman dahulu, begitu. Kebetulan khalifahnya, ini khalifah ya. Kebetulan khalifahnya itu suka makan terong, begitu. Terus dia minta fatwa, gimana kamu bikin fatwa, caranya gimana supaya terong itu dimakan juga oleh orang lain. Bilang bahwasanya terong itu ada faedahnya ini itu. Itu ada, seperti itu. Makanya itu menjadi ujian oleh ahli ilmu, memang seperti itu ulama. Bahkan ulama itu rela berdebat dan dia kalah dalil dan lain sebagainya, bahkan menghinakan lawan debatnya dalam rangka menguatkan mazhabnya, itu ada. Itu bencananya ahli ilmu itu seperti itu. Makanya tadi nasihat kepada ahli ilmu, jamaah rahimakumullah. Baik jamaah rahimakumullah, saya kira cukup, sudah masuk waktu adzan. Jazakumullah khairan ya, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh yang bisa mengajak kita kepada kebaikan juga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.